Assalamualaikum sahabat amanah Pelabuhan Ratu. Jadi untuk malam ini kita rencana akan mengekspos jembatan yang penuh dengan kesan mistis. Lokasinya masih di daerah sekitar Pelabuhan Ratu. Jadi di sini kita akan sedikit berbincang dengan tokoh masyarakat setempat. Ada apa sih dengan jembatan tersebut? Kenapa jembatan tersebut bisa kesannya menjadi apa ya, seperti angker seperti itu. Oke, baik. Bersama kita sudah bersama dengan Bapak siapa, Pak? Pak Eris. Bapak Eris ya, baik. Ya, semohon. Iya. Jadi Pak, kita dari tim Amanah Pelabuhan Ratu. Jadi kita hanya ingin sedikit berbincang saja untuk informasi. Konon di lokasi kita saat ini yang akan kita ekspos, yaitu jembatan yang ada di sekitar tempat ini, Pak ya. Ya, Itu katanya sering terjadi gangguan-gangguan dari makhluk astral atau makhluk tak kasat mata ya, Pak. Apa betul seperti itu? mohon. Emang aku ke rumah ayah gitu. Seperti itu ya, Pak ya. Jadi dulu tuh ada yang pernah lihat katanya ada sosok hantu kepala gitu. Mungkin bisa lebih terperinci hantu kepala itu seperti apa, Pak? Jadi kepalanya yang terbang, terus ususnya terurai, rambutnya acak-acakan. Terus wajahnya tuh nenek-nenek gitu. Nenek-nenek. Mungkin lebih terperinci itu seperti sosok apa ya? Kuyang mungkin, Pak ya? Ya mungkin Bapak kurang tahu nih, mungkin orang-orang nyebutnya kuyang gitu. Kuyang. Kalau Bapak sendiri ini pribadi, apakah kan itu jalan jalan umum ya, Pak ya, yang sering dilewati, tapi sekarang menjadi sepi ya karena kejadian tersebut. Apa Bapak pernah mengalami sendiri kejadian itu, Pak? Dulu sebelum dipakai jalan umum emang ada Pernah melihat, Pak ya, pernah. sosok kepala itu, Pak ya? Terus dipakai jalan umum. Nah sekarang udah nggak lagi, udah umum, jadi hanya untuk beberapa orang yang ke kebun lah gitu, Yang yang pernah lewatnya aja yang ke kebun. melihat eksistensi makhluk terus, tersebut, Pak ya? sebelah kiri kanan jembatan itu emang pohon bambu sih, ada pohon bambu. Jadi kesannya semakin angker, Pak ya. Jadi, Baik. Segitu itu. Hanya ada informasi lain, Pak? Apa cukup hanya segitu saja? Ada satu lagi yang nenek-nenek itu katanya. Nenek maksudnya bagaimana, Pak, itu nenek-nenek, Pak? Nenek-nenek ya serem juga sih katanya, nenek-nenek itu. Jadi wujudnya itu nenek-nenek, Pak ya? Nenek-nenek, iya, rambutnya Baik, terurai baik. ada. Baik. Gitu. Ya. Terima Terima kasih Bapak tahu. ya Bapak Eris ya atas bincang-bincangnya. Kami juga sekalian untuk meminta izin kepada Bapak ya untuk mengekspos tempat tersebut. Kami hanya untuk sekedar untuk channel YouTube kami, Pak ya. Ya silahkan. Seperti itu, Pak ya. Kita tidak ada niat apa-apa. Boleh. Baik, terima kasih Bapak Eris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita di channel Amanah Pelabuhan Ratu. Jadi untuk malam ini kita akan melakukan penelusuran, di mana di situ ada jembatan yang konon di situ namanya jembatan Sancang. Jadi konon di situ sering terjadi eksistensi makhluk tak kasat mata atau bisa disebut dengan makhluk astral. Jadi menurut informasi yang kita dapatkan, di situ sering ada penampakan seperti nenek-nenek tua yang sering melintas, kemudian menghilang, kemudian ada juga sosok kepala tanpa tubuh, tapi itu jadi melayang. Kalau misalkan bahasa sekarang itu disebutnya kuyang ya. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita akan melakukan wawancara terhadap ahli supranatural. Let's go, kita menuju beliau. Baik sahabat amanah, jadi kita sudah bersama dengan di sini ada Bapak dengan nama siapa, Pak? Pak Akung. Pak Jajang Akung ya? Ya, baik. Kita tadi sudah berkenalnya Pak Eris ya? Ya, baik. Jadi gini Pak, kita dari channel Amanah Pelabuhan Ratu. Iya. Jadi memang untuk konten kita yaitu berisi tentang hal-hal yang berbau misteri, Pak ya, seperti itu. Nah kebetulan
tadi kita sudah mendapat informasi bahwa di sini ada jembatan yang dinamakan jembatan apa, Pak? Jembatan Sancang. Baik, jembatan Sancang ya teman-teman, atau sahabat amanah. Jadi kita akan mengekspos tempat tersebut. Sebenarnya kita hanya ingin tahu saja ada apa sih di tempat tersebut, atau eksistensi makhluk goibnya atau makhluk astralnya seperti apa. Seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Jajang fenomena atau kejadian apa saja yang sering terjadi di tempat tersebut, Pak. Ya, ya, ya. Silakan. Gini ya. Dulu itu banyak orang. Ya, kayaknya sebelum saya kesini gitu ya. Banyak orang yang bilang gitu di sini teh ada semacam wanita tanpa tubuh gitu. Cuman kepala doang. Namanya ya maaf ini nenek kerincing kalau nggak salah gitu. Sering terjadi kelihatan sini gitu ya. Cuman kesini nggak tahu ya. Ada bilang banyak orang gitu yang bilang apa kayak kelebat gitu ya, kelihatan gitu. Ya sekarang juga kalau dilihat dari segi ini kayaknya masih ada gitu ya. Ya cukup segitu. Oke, baik, Pak Jajang. Mungkin bisa menemani kita dengan tim untuk menelusuri tempat tersebut. Ya bisa bisa. Insya Allah bisa. Pak Jajang bisa diantar ke lokasi ini, Pak. Jadi sahabat, di sini lokasinya bisa dilihat di sebelah sana. Itu banyak sekali pohon bambu ya, Pak ya? Iya. Banyak sekali pohon bambu dan pohon pisang juga. Di sini mungkin lokasi ini yang saya takutkan itu bukan penampakan atau seperti apa ya. Takutnya ada binatang buas gitu ya. Sebetulnya seperti ular atau babi hutan seperti itu ya. Pak Jajang ya. Ya. Ya, mari kita telusuri lagi. Baik sahabat, mungkin di sini Pak ya lokasinya Pak ya. Persis di sini. Jadi menurut informasi yang Bapak ketahui, di sebelah mana sosok tersebut sering menampakkan eksistensi? Di sebelah sana ya, sahabat ya. Jadi itu sosok apa yang sering dilihat? Sering terjadi di sini kalau orang lewat dulu ya gitu ya. Di sini ada penampakan semacam wanita tanpa tubuh gitu. Di sini. Kalau yang namanya kalau sekarang namanya kayang. Namanya kayang. Kayang atau kuyang Pak Ya, ya? kuyang sama kuyang ya. Kalau saya sih suaranya kurang ini jelas itu. Baik. Kuyang gitu maksudnya. Nah. Ya kalau gitu silakan. Kalau mau coba. Jadi kita dibantu dengan Pak Jajang di sini, Pak Jajang Akum ya namanya. Jadi beliau juga ahli supranatural di tempat ini atau tokoh masyarakat juga. Jadi kita meminta izin untuk melakukan sedikit pembuktian. Ya. Baik, bersama tim nanti kita ada seseorang yang menjadi moderatornya, Ya, mediator untuk melakukan pembuktian lokasi ini. Baik Pak Jajang, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam sahabat amanah Pelabuhan Ratu. Jadi kita waktunya untuk melakukan pembuktian. Jadi di sini sudah bersama dengan siapa Pak? Sandi? Dengan Pak Sandi ya? Ya, baik. Beliau sanggup untuk menjadi disebut mediator ya, mediator untuk pembuktian dari channel kita. Mudah-mudahan ada sesuatu hal yang tertangkap oleh kamera kita ya. Baik, Kang Adi sudah siap? Siap. Baik. Nanti kita di sini akan meninggalkan Kang Sandi. Nanti kamera akan kita simpan di beberapa titik tempat ya. Jadi mungkin untuk kalau misalkan ada sesuatu yang dirasakan atau sesuatu yang dilihat, mungkin nanti bisa dikomunikasikan terhadap kamera. Kemudian nanti Pak Sandi juga mungkin
bisa merekam dengan kamera sendiri ya. Nanti kita monitor dari kejauhan ada apa, ada sosok apa, mungkin nanti biar lebih apa namanya, lebih detail gitu ya. Mungkin saya akan memanggil dulu Bapak Jajang Apung di sebelah mana tadi? Baik, Pak Jajang bisa di sebelah sana. Baik Pak Jajang, jadi kita di sini akan melakukan sedikit pembuktian ya, dan di sini ada Bapak Sandi ya yang menjadi mediatornya. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada Pak Sandi ini? Ya betul gitu ya. Kalau nggak kuat gimana ini, membaik tangan. Takut ada sesuatu yang tidak diinginkan. Ya. Oke, kita sekarang akan melanjutkan ke pembuktian. Di sini ada Kang Sandi. Mari kita saksikan kelanjutannya. Gila, Cok.
Kayak kurang di video call nya. Orangnya monitornya jauh gitu nya. Sudah ini ketemu malah aya naon gitu nya. Nanti urangnya gitu mah. Aku video call. Baik sahabat amanah, jadi ketika kami sedang melakukan pembuktian, jadi mediator kita Kang Sandi sedikit mengalami ini ya gangguan gangguan dari sosok dalam mata, benturan energi seperti itu. Jadi kita memutuskan untuk tidak melanjutkan karena ditakutkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya, seperti itu ya Kang Sandi ya. Mungkin saya mau bertanya sedikit apa yang dirasakan mungkin ketika tadi Bapak melakukan pembuktian. Tadi pas sudah mulai meninggalkan, sudah mulai ada merinding-merinding ya, ditambah angin langsung kencang ya. Tadi kalau misalkan kelihatan kamera itu apa namanya, pohon bambu itu bergerak. Padahal tidak ada angin ya sama sekali ya di sini. Tadinya ada angin gede ya, udah beres, bergerak sendiri. Terus kelebatan di situ. Tapi ada itu, bayangan gitu ya, iya, yang melintas. Atau yang lainnya seperti suara-suara ada yang terdengar? suara paling tadi ada samar-samar sih ya. Seperti apa itu Pak? Kayak apa ya, minta tolong atau gimana, Jadi suara minta tolong itu laki-laki atau perempuan Pak? kurang jelas juga. Samar-samar sih. itu. Samar-samar, terus banyak yang udah banyak yang melempar juga gitu. Seperti ada yang melempar gitu ya. Yang nggak kuatnya sih benturan energi ya, ini jadi agak lemes. Baik, terima kasih Bapak Sandi ya untuk berpartisipasi dalam konten kita untuk malam hari ini. Mungkin sahabat, jadi penelusuran kita menurut tim kita cukupkan sampai di sini karena di sini benturan energi atau sosok astral di sini itu sangat kuat. Jadi tim memutuskan untuk selesai saja sampai di sini. Mungkin kita tunggu untuk konten-konten kita selanjutnya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amanah Pelabuhan Ratu, mohon untuk dukungannya, like, komen, subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasi di channel kami agar dapat mengupdate konten-konten kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.